Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Teknik Antarmuka. Kali ini kita akan mulai memasuki modul 1 yaitu Antarmuka Digital dan Analog. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Ismail Athoillah dari Asisten Laboratorium Teknik Elektro Angkatan 2018. Nah, sebelum memulai praktikum, sini ada beberapa komponen yang nanti akan kita gunakan. Ada kabel jumper, LED, sensor LDR, resistor 220 ohm, push button, potensiometer, Arduino Uno, dan juga project board. Nah, lalu di sini ada juga datasheet dari Arduino Uno. Nah, yang akan kita gunakan nanti itu ada dua buah jenis pin, yaitu pin digital dan juga pin analog. Pin digital itu digunakan untuk mengirim dan menerima data digital, sedangkan pin analog digunakan untuk menerima data analog. Lalu untuk mengirim data analog digunakan pin PWM. Langsung saja kita akan memasuki percobaan pertama, yaitu output digital, yaitu LED blink. Kali ini untuk percobaan pertama, yaitu LED blink, kita akan menggunakan Arduino, resistor, dan sebuah LED untuk output. Nah, disclaimer terlebih dahulu, eh, untuk modul 1 kali ini kita menggunakan Tinkercad untuk simulasi. Nah, setelah kita buat rangkaiannya seperti ini, LED terhubung dengan resistor yang terhubung ke pin 13 dan ground. Kita tuliskan program pada tab code. Jika awal biasanya kalian pilihannya blocks, ganti saja ke teks. Sini untuk program ada pengenalan pin pada void setup. Pin 13 kita gunakan sebagai output. Kalau pada void loop, nah di sini jika kita ingin mengoutputkan data berupa data digital, kita gunakan digital write. Data digital write 13 high, berarti pin 13 ini kita beri nilai high. Lalu di sini ada delay 100. Nah, delay ini fungsinya untuk memberi lama waktu kondisi di atasnya. Untuk satuannya itu milisecond. Jadi kalau 100 milisecond berarti 0,1 detik. Lalu di sini kita tulis kembali kondisi dari pin 13. Kali ini kita ganti ke low dengan delay yang sama. Kita coba simulasikan saja. Nah, ini awalnya LED menyala. Setelah 100, LED akan mati dan menyala kembali. Seperti itu untuk simulasi percobaan pertama. Seperti ini untuk hardware percobaan pertama. Kita rangkai dulu rangkaian LED blink. Lalu kita hubungkan Arduino dengan komputer. Di
software Arduino IDE. Kita pilih terlebih dahulu untuk boardnya Arduino Uno, terus portnya yang terdeteksi di sini COM3. Verify terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada error pada scriptnya. Nah, setelah compile selesai, kita upload. Bisa dilihat untuk hasilnya, LED akan berkedip secara cepat dengan jeda 100 millisecond. Jika ini terlalu cepat, bisa kita atur delay-nya, misal 1000. Nah, sekarang untuk kecepatan kedip lampu LED-nya lebih lambat karena kita gunakan delay 1 detik. Baik, seperti itu untuk percobaan pertama. Lalu untuk percobaan kedua, di sini kita menggunakan LED dan juga push button karena ini kita akan menguji input digital. Untuk programnya seperti ini. Kita kenalkan variabel button dengan nilai 2, itu artinya pin digital 2. Lalu LED sama pin 13. Pada void setup, button kita gunakan sebagai input dan LED sebagai output. Nah, untuk input digital kita menggunakan digital read untuk membaca status dari komponen input. Nah, di sini ada variabel button state dengan nilai awal 0. Itu isinya nanti status dari button. Nah, ketika button state itu nilainya high atau saat push button ditekan, maka LED akan menyala. Sedangkan ketika tidak ditekan, LED akan mati. Langsung saja kita coba. Ini untuk kondisi awalnya, kita tidak menekan push button, jadi LED mati. Sedangkan ketika kita tekan push button, LED akan menyala. Lalu selanjutnya untuk hardware dari percobaan kedua, rangkaiannya
kita buat terlebih dahulu, lalu hubungkan dengan komputer. Lalu di sini pada software Arduino IDE, kita pilih terlebih dahulu Word dan portnya, compile untuk memastikan apakah ada kesalahan dalam script. Jika compile selesai, kita upload. Nah, untuk di sini rangkaiannya terbalik antara VCC dan ground-nya. Kita betulkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah benar, ketika tidak diklik untuk push buttonnya, LED mati. Ketika kita tekan, LED menyala. Jika tidak ditekan, LED mati. Seperti itu untuk percobaan kedua. Sebelum lanjut ke percobaan ketiga dan keempat, kita masuk dulu ke ADC atau Analog to Digital Converter. ADC ini merupakan salah satu perangkat elektronika yang digunakan sebagai penghubung dalam pemrosesan sinyal analog oleh sistem digital. Nah, untuk fungsi dari ADC ini itu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, karena Arduino itu merupakan sistem digital, sehingga ADC ini perlu ada di sebuah Arduino. Lalu selanjutnya itu PWM atau Pulse Width Modulation. PWM ini merupakan salah satu teknik modulasi dengan mengubah lebar pulsa atau duty cycle dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang tetap. Nah, untuk PWM ini jika nilainya maksimal, itu merupakan kondisi high, dan ketika nilainya minimal, itu kondisinya low. Nah, duty cycle ini merupakan representasi dari logika high dalam satu periode sinyal. Jadi ketika nilainya maksimal. Dan dinyatakan dalam bentuk persen dari 0 sampai 100%. Nah, untuk Arduino ini sendiri merupakan mempunyai tegangan 5 volt dengan data 8 bit, sehingga ketika dikonversi ke digital, datanya itu berkisar antara 0 sampai 255. Ketika kita memberikan angka 0, maka pada pin tersebut tidak akan bernilai 5 volt atau bernilai 0 volt. Sedangkan jika kita memberikan nilai 255, maka pada pin tersebut akan diberi tegangan 5 volt. Nah, kali ini kita akan memasuki simulasi dari percobaan ketiga. Kita gunakan pin analog untuk membaca nilai dari potensiometer, dan
kita akan mengoutputkannya lewat LED. Nah, di sini untuk scriptnya sendiri kita kenalkan pin potentiometer pada A0, sedangkan LED pada 9. Lalu potentiometer kita gunakan sebagai input dan LED sebagai output. Pada white loop-nya, untuk membaca sebuah nilai analog, kita menggunakan fungsi analog read. Ini variabel nilai potensio akan membaca nilai dari potentiometer. Nah, untuk nilai potensio ini kita gunakan sebagai nilai dari delay. Sehingga kedipan LED nanti lama waktunya tergantung pada nilai dari potentiometer. Kita run saja. Ini saat potensio nilainya maksimal. Ini ketika nilainya minimal, LED akan nyala secara terus-menerus tanpa berkedip. Jika nilainya setengah, LED akan mati selama beberapa saat lalu menyala kembali. Tapi untuk intervalnya masih agak sedikit cepat. Jika nilai dari potentiometer itu 100%, maka lama dari kedipan LED akan lebih lama. Seperti itu untuk percobaan ketiga. Selanjutnya untuk percobaan ketiga kita akan mengatur kecepatan kedipan LED menggunakan potentiometer. Kali ini kita menggunakan input analog. Kita upload. Nah, bisa dilihat di sini untuk kedipannya lambat karena ini potensio berada pada nilai penuh. Jika kita kecilkan, kedipannya akan semakin cepat. Ketika nilainya paling kecil, berarti delay-nya 0. Sehingga tidak terlihat untuk kedipannya. Seperti itu untuk percobaan ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan keempat. Sini kita akan membaca nilai dari sebuah sensor LDR. LDR ini juga merupakan salah satu input analog. Jadi kita hubungkan LDR dengan pin A0 dan untuk indikator outputnya kita gunakan LED yang terhubung pada pin 9. Untuk scriptnya sendiri, seperti ini LED kita gunakan pada pin 9 dan sensor LDR pada pin A0. Pada void setup,
sensor LDR kita gunakan sebagai input dan LED sebagai output. Lalu di sini ada serial begin untuk mengatur baud rate dari serial monitor. Lalu pada void loop ada variabel nilai LDR yang berisi nilai yang dibaca dari sensor LDR. Lalu kita akan mengoutputkan sebuah teks nilai LDR sama dengan yang nanti isinya merupakan nilai dari variabel nilai LDR. Nah, ketika nilai LDR itu di bawah 500, maka LED akan bernilai high. Ketika lebih dari 500, maka LED akan bernilai low. Kita langsung saja simulasikan. Kita buka serial monitor. Nah, sini kita klik komponen LDR-nya untuk mengatur intensitas cahaya yang diterima oleh LDR. Nah, di sini pada keadaan minimalnya itu nilainya 54. Nah, karena itu di bawah dari 500, maka LED tetap menyala. Jika kita geser ke kanan, sedikit saja itu nilainya sudah 700. Ketika nilainya itu lebih dari 500, maka LED akan mati. Mungkin di sini untuk batasnya terlalu rendah, kita ganti saja ke 900. Nah, ketika lebih dari 900, LED baru akan mati. Seperti itu untuk percobaan keempat. Lalu untuk percobaan keempat, yaitu membaca nilai dari sensor LDR untuk menghidupkan LED. Setelah rangkaiannya kita buat, kita upload programnya. Nah, di sini kita akan mengamati nilai dari sensor LDR dari serial monitor. Bisa dilihat di bagian pojok kanan atas. Nah, bisa dilihat nilainya. Pada program, ketika nilainya kurang dari 50, maka LED baru akan menyala. Nah, karena ini nilainya sekitar 90, jadi belum memenuhi kondisi val kurang dari 50. Nah, ketika LED itu, maaf, maksud saya LDR itu nilainya di bawah 50, sini misal sekitar 30, bisa dilihat LED menyala. Seperti itu untuk percobaan keempat. Lalu selanjutnya untuk tugas
dari praktikum teknik antarmuka modul 1 itu ada 2 bisa dilihat di modul. Untuk tugas pertama itu merupakan output digital. Nah, tugas yang kedua itu merupakan output analog. Nah, silakan kalian cari di internet bagaimana eh, jika menggunakan output analog. Sedikit clue saja nanti menggunakan analog bright dan menggunakan pin PWM. Kalau pin PWM itu terletak pada pin digital yang mempunyai tanda. Oke, mungkin cukup segitu saja yang dapat saya sampaikan di modul 1 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.